Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat. Tadi sudah mandi belum? Alhamdulillah, semuanya sudah mandi, sudah segar, siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, kita awali baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini adalah ayo belajar. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, supaya nanti kita belajarnya berjalan lancar, ayo kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Tirukan Bu Guru. Sudah siap semuanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, setelah selesai kita berdoa, di dalam pembelajaran hari ini kita nanti itu diminta atau kita itu terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, tujuannya seperti itu, kita supaya terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mencontoh sikap semangat belajar Nabi Idris. Nah, anak-anakku semuanya sudah siap untuk belajar? Nah, kita langsung ke pelajaran 1 ya. Oke. Pelajaran 1 itu adalah semangat belajar Nabi Idris alaihi salam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anak sudah tahu atau sudah pernah mendengar Nabi Idris? Siapa itu Nabi Idris? Terus, Nabi yang keberapa itu Nabi Idris? Nah, sambil kita mengingat-ingat nama-nama Nabi, kita sambil bernyanyi ya. Kita bernyanyi nama-nama Nabi. Tirukan Bu Guru semuanya ya. Kita mulai. Kita bernyanyi nama-nama Nabi, nadanya balonku ada 5. Ya, coba kita mulai. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah nama-nama Nabi. Ada berapa Nabi? Ada 25. Jadi berarti Nabi Idris itu Nabi yang keberapa? Nabi yang kedua. Nabi Idris alaihissalam itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu adalah Nabi yang sangat pandai. Nah, karena kepandaiannya itu, dia sejak kecil Nabi Idris itu sudah rajin belajar. Nah, Nabi Idris itu adalah Nabi yang sangat pandai. Jadi, nama asli beliau itu adalah Ahnuh. Beliau dinamakan Ahnuh karena
dia itu rajin belajar. Dan Nabi Idris itu memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, dia itu pandai menaiki kuda. Kemudian yang kedua, dia itu rajin atau pintar menulis dan membaca, dan ilmu hitung dia juga pintar. Kemudian yang keempat, beliau adalah nabi yang pandai menjahit, atau nabi yang pertama yang menggunakan pakaian berjahit. Dia itu adalah Nabi Idris. Nah, karena kepandaiannya itu, Nabi Idris mendapatkan gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Nah, karena beliau itu sangat gigih dan berani dalam menyampaikan kebaikan kepada manusia. Makanya itu Nabi Idris mendapatkan gelar Asadul Usud. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk rajin belajar. Ya, anak-anak yang soleh-solehah, siap ya untuk rajin belajar. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, doa belajar. Jadi, anak-anakku semuanya, sebelum belajar, kita itu harus membaca doa. Supaya apa? Nah, supaya ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, ilmu kita itu bertambah, dan juga ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak semuanya di sini sudah bisa membaca doa sebelum belajar? Nah, kita sama-sama ya, ditirukan Bu Guru. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang sudah bisa? Atau mungkin ada yang sudah hafal? Oh ya. Kemudian artinya apa? Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman yang baik. Amin. Itu adalah arti dari doa sebelum belajar. Nah, anak-anakku semuanya, jadi ketika anak-anak mau belajar harus membaca doa dulu. Sama seperti ketika kita sudah selesai belajar harus membaca doa juga. Ya, doanya apa anak-anak? Ada yang sudah bisa? Nah, betul. Doanya itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anakku semuanya, jadi ketika kita mau belajar dan sesudah belajar harus membaca doa. Kemudian, pelajaran yang ketiga, membaca dan menulis. Nah, anak-anak di sini datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Supaya apa? Supaya pandai. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, dia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi, manusia itu diberi akal yang sehat oleh Allah. Diberikan mata, diberikan tangan, diberikan mulut. Nah, kita diberi akal supaya kita bisa berpikir yang sehat. Kemudian kita diberi mata untuk melihat. Kemudian kita diberikan tangan. Supaya apa? Kita itu bisa membaca dan menulis. Nah, tangan ini digunakan untuk apa? Menulis. Nah, anak-anakku semuanya, nah, kita itu selain membaca dan menulis, kita juga harus belajar. Nah, supaya kita
Bisa membaca dan menulis harus apa? Harus rajin belajar supaya kita bisa membaca dan menulis. Nah, di dalam belajar kita harus mematuhi perintahnya ibu guru. Kita tidak boleh membantahnya. Kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya kita bisa memahami. Nah, kemudian pelajaran yang keempat itu adalah rajin belajar. Nah, anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, supaya apa itu? Kalau kita mau jadi anak pintar, kita harus apa? Harus rajin belajar. Nah, kalau kita ingin pintar tetapi tidak mau belajar, maka akan pintar enggak? Enggak kan? Nah, makanya itu, kalau kita ingin menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, harus rajin belajar. Nah, rajin belajar itu meliputi apa? Ya, rajin membaca, rajin menulis, rajin berhitung. Nah, itu supaya kita menjadi pintar. Nah, demikian ya yang dapat Bu Ati sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti. Nah, kemudian ini ada latihan. Coba anak-anak kerjakan ya. Ambil buku dan pensil. Sudah? Sudah semuanya? Saya dikte. Ya, nomor 1. Ditulis ya. Oke. Anak yang rajin membaca dan menulis akan titik-titik. Kemudian nomor 2. Anak yang dapat membaca dan menulis adalah titik-titik. Nomor 3. Supaya pandai, kita harus dapat titik-titik dan titik-titik. Nah, sudah? Sudah semuanya anak-anakku? Iya. Terima kasih ya. Semangat belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Meskipun kita belajarnya jarak jauh, tapi kita tetap harus semangat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita tutup dulu ya dengan bacaan apa? Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.